warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicek di rumah? Moga-moga sehat terus dan tetap semangat. Sebelumnya kulo nak bepantun. Buat cuko dak usah payah. Cabai rawit dan gula merahnya jangan lupa. Makasih banyak sudah nonton cerita Sriwijaya. Moga bermanfaat untuk kita galau. Mang Cek Bicek, sekarang kulo sudah ada di dalam rumah limas. Sebelum kita cari tahu makna dari rumah limas ini, terutama isinya, nah kulo nak ngajak Mang Cek Bicek untuk masak, yaitu kudapan dari roti. Nah, ponian si resepnya, ini dia cerita selengkapnya. Roti gulung isi daging. Bahan-bahannya: 6 lembar roti tawar, 200 gram daging sapi giling, setengah buah wortel dicincang, setengah siung bawang bombay cincang, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam halus. Cara membuatnya: roti gulung isi daging merupakan kudapan sehat untuk keluarga. Roti tawar dan daging sapi yang tersaji dari makanan ini mengandung zat besi untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, daging sapi juga mengandung selenium yang berguna untuk membentuk zat antioksidan dan meningkatkan imunitas tubuh. Sedangkan wortel tidak diragukan lagi. Vitamin A dan serat yang tinggi dari wortel berguna untuk kesehatan tubuh. Cukup luangkan waktu 15 menit untuk membuatnya. Kudapan sehat ini pun sangat pas untuk menemani waktu sarapan pagi bersama keluarga di sore hari. Tim Liputan Sriwijaya TV. Mang Cek Bicek, sekarang kita langsung tanya bersama Ibu Dia isi makna-makna yang ada di dalam rumah limas ini. Nah Bu Dia, tadi kulo ngelihat di depan dari rumah limas ini ada pagar sama pintu. Nah bisa dijelaskan Bu Dia, apa sih makna dari pagar sama pintu itu? Nah itu dia menariknya rumah limas. Itulah kekayaan nenek moyang kita dulu ya, kepandaian mereka. Jadi yang paling depan dewe adik jika sedingo itu namanya pagar Tenggalong. Iya, pagar Tenggalong. Pagar Tenggalong itu kan ini rumahnya sebenarnya menghadap ke arah sungai.
Nah, ke arah sungai, itu sungai, depan situ sungai. Jadi untuk pengamanan pertama itu ada pagar namanya pagar Tenggalong. Bentuk pagarnya itu seperti bambu-bambu, tiang-tiang berdiri, tapi itu fungsinya seperti kaca riben. Zaman sekarang kaca riben. Coba diperhatikan, kalau kita dari dalam keluar kita pacak nyengoknya jelas, ya enggak. Tapi kalau dari luar masuk ke dalam mereka tidak akan jengok apa-apa. Betul. Kemudian itu balik lagi, gadis Palembang zaman waktu itu kan gadis-gadis pingitan, ya, gadis yang tidak bisa bebas keluar ke rumah. Jadi kalau dia ada kawan, ada cuma bisa nyengok rumah tamu dari sini, nah, pacak berhadapan dia pacak nyengok. Kita dia hanya dengar suaranya, baik. Itu cantik ya. Kemudian lantai yang pertama ada bisa jengok. Kemudian setelah dari pagar Tenggalong, pagar rumah ibaratnya itu ada lantai namanya jogan. Jogan. Iya, jogan itu fungsinya seperti halaman. Iya, kayak teras ya. Kemudian masuk ke lantai pertama, sudah bagian dalam ini ada 4 lantai, 1, 2, 3, 4 lantai disebut bengkilas kalau orang Palembang ngomong. Iya. Kemudian ada pintu selanjutnya itu namanya lawang kipas. Nah, ini ada lawang kipas. Ini posisinya sedang kita buka. Kalau itu lagi diturun ke, iya, ini lawang kipas jadi pacak diturun ke, pacak itu kita kunci. Di sini ada pasak-pasaknya. Selain lawang kipas ada lawang borotan. Iya, ini lawang borotan. Jadi kalau sana yang kita tutup, yang kita buka ada tamu, yang kita buka pintu kecil ini. Kayak jendela jadi Bu ya? Kalau jendela kan cuma tidak bisa kita masuk ya. Nah, kalau lawang pintu kita bisa masuk. Pintu. Iya. Nah, ini lantai, masing lantai kita sebut bengkilas. Semakin masuk tiap lantai kan ada berundaan tingginya sekitar 30 cm, 30 sampai 35 cm. Itu kita sebut kijing. Kijingnya. Lantai pertama bengkilas pertama biasanya tempat uang itu terima tamu. Cak kita sekarang ada di sini kan, ini di bengkilas pertama. Begitu juga di bengkilas kedua. Nah, inti dari rumah itu dewe ada di tengah. Ya, di bengkilas paling atas. Itu suka disebut yang juga pedalon namanya, pedalon. Di dalam pedalon itulah ada biasanya ada kamar utama. Ya, ada 2 kamar utama, kanan dan kiri. Bagian belakang namanya dapur, juga ada kamar, suka nama itu. Khususnya kalau di rumah Limas ini tadi kan Ibu dia sudah cerita kalau ada kamar. Nah, ada berapa kamar? Kalau di rumah Limas koleksi museumnya ada 6 kamar. Ada 6 kamar. Mungkin di Bang Kayo kan yang dulu. Dulu yang punya rumah ini Pangeran Abdurrahman Al-Hadsi. Bu Dia, tadi Kulo ngeliat di dinding ini ada lemari yang lengket. Nah, apa dia itu Bu Dia? Bisa dijelaskan dak? Ciri lain lagi dari rumah Limas, dia punya gerobak leket. Gerobak leket? Iya, gerobak leket itu artinya apa? Gerobak yang lengket di dinding. Nah, contohnya dari kanan kiri. Lihat tuh memang ada gerobak yang lengket di dinding. Iya, betul. Namanya tuh gerobak leket. Iya. Gerobak leket. Leket, iya. Itu salah satu juga ciri rumah Limas yang mungkin tidak dipunyai rumah-rumah tradisional yang lain gitu. Kemudian ukir-ukiran Palembang itu tidak mengenal dari fauna, semua dari flora. Dan masing-masing bentuk itu ada makna-maknanya. Misalnya itu seperti ukiran sulur-suluran ya. Sulur-suluran itu adalah kehidupan yang terus-menerus sambil menyambung. Nah, kemudian ada melati. Melati itu kemakmuran. Kemudian ada teratai. Teratai itu kehidupan. Gitu. Itu semua bagian ada memiliki makna-makna tersendiri. Nah, Bu Dia, kalau misalnya pemirsa di rumah ini nak berkunjung ke rumah Limas ini, cak mana Bu? Hari untuk uang datang atau jamnya, atau mungkin ada tarifnya Bu? Jam berkunjung di rumah Limas itu sama dengan jam berkunjung ke Museum Negeri Sumatera Selatan. Setiap hari kita buka kecuali di hari Senin dan hari-hari libur. Nah, jam bukanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. 8 pagi sampai jam 4 sore. Tiketnya sangat murah, hanya Rp3.000. Betul. Nah, Ibu Dia, terima kasih untuk informasinya. Makasih juga sudah ngerewangi kami untuk ngeliat-ngeliat rumah Limas. Nah, Mang Cebice di rumah masih banyak lagi cerita yang bakalan Kulo sampai ke. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Sriwijaya.